Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 411, Mengatur Danau Qi dan Aturannya. 10 jam sudah habis. Lin Xiao meninggalkan ruang pelatihan dan merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia sudah berada di tengah-tengah tahap inti emas 1 dan mungkin hanya perlu beberapa bulan lagi untuk membuat terobosan ke tahap inti emas 2. Kecepatan seperti itu sudah cukup gila. Dia segera bertemu dengan yang lain di luar. Apakah kamu sudah menggunakan kesempatan pelatihanmu? Iya. Perpustakaan adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Bagus. Di mana murid-murid yang lain? Sebagian besar siswa memilih untuk berkeliaran di ibu kota karena mereka akhirnya tidak harus dikurung di dalam akademi atau pergi begitu saja ketika mereka memiliki misi. Lu Jian mengangkat bahu. Lin Xiao mengangguk mengerti. Dia tahu memang seperti itu, jadi dia merasa bahwa peraturan akademi sangat bagus. Itu mengakomodasi apa yang mereka butuhkan. Yang terpenting, itu juga memberi mereka banyak kebebasan, yang membuat mereka sangat dibutuhkan karena metode kultivasi mereka dan sebagainya. Sekarang kita sudah mendapatkan tempat tinggal, saatnya beralih ke langkah selanjutnya. Lin Xiao meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menyeringai. Dia ingin menetapkan aturan bagi mereka yang ingin mengikutinya dan ini cukup bagus. Iya. Ikuti aku dan Lu Jian, panggil mereka semua ke kediaman Fan Family. Hah, tempat tinggal saya. Fan Ling tercengang, tetapi melihat cara Lin Xiao memandangnya, dia tahu bahwa Lin Xiao sangat serius. Dia segera mengerti alasannya. Lagi pula, kolam itu masih ada di Fan Family Residence. Lu Jian tersenyum cerah saat memikirkan kolam itu. Saat Lin Xiao berjalan ke kediamannya, dia memeriksa tempat itu. Itu hanya sekitar 30 meter x 30 meter, yang cukup besar. Itu adalah sesuatu yang murid peringkat terendah masih bisa mendapatkan tempat tinggal yang begitu akomodatif. Yang berpangkat lebih tinggi jelas mendapat perlakuan yang lebih baik daripada dia. Tapi sekali lagi, akademi tidak kekurangan ruang sama sekali. Setelah memeriksanya, Lin Xiao memahami mengapa sebagian besar siswa tidak ingin tinggal di sini dan malah meminjam tempat dari luar. Kecuali mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus, lingkungan pelatihan tidak sebaik ruang pelatihan khusus yang bisa mereka pinjam di luar. Tidak heran. Setelah memeriksa kediaman orang lain sebentar, Lin Xiao kemudian membawa mereka ke kediaman keluarga Fan. Lu Jian datang dengan sekitar 100 siswa di belakangnya. Lin Xiao menatap murid-murid di belakang Lu Jian. Matanya menyapu mereka saat tekanan tak terlihat sepertinya merembes. Seolah-olah tekanan itu mampu menembus jauh ke dalam pikiran mereka. Sebagai seseorang yang berperingkat lebih tinggi dari mereka, Lin Xiao tidak jauh berbeda dari guru lain dalam pikiran siswa. Perasaan itu menciptakan rasa takut untuk berkembang jauh di dalam pikiran mereka secara tidak sadar. Saya memiliki kesempatan untuk menemukan formasi. Lin Xiao berjongkok di dekat kolam kecil. Mereka yang ada di sana pasti bisa melihat bahwa Qi di danau begitu padat sehingga sulit membayangkan ada harta karun di sini. Mulai sekarang, Lu Jian akan menjadi orang yang memberikan tugas kepadamu untuk dilakukan. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, hadiah yang bisa kamu dapatkan adalah berlatih di sini. Aku yakin sebagian besar dari kamu masih di pendirian yayasan, jadi Anda paling kekurangan sumber daya, bukan? Dengan danau ini, menerobos ke panggung inti emas tidak akan memakan banyak waktu. Mata siswa itu memerah karena kegirangan saat mendengar kata-kata Lin Xiao. Berlatih di kolam ini yang berisi Qi padat. Semua orang sangat menginginkannya. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan waktunya? Itu akan tergantung pada tugas yang kamu lakukan. Hadiahnya akan bervariasi dan Lu Jian akan bertanggung jawab atas semuanya. Lin Xiao memutuskan di tempat, menyerahkan semua pekerjaan ke Lu Jian. Lu Jian, yang berdiri di samping, benar-benar terdiam. Dia telah bekerja keras selama ini karena pekerjaan dan sekarang Lin Xiao praktis menambahkan beban lain padanya. Bisakah dia meminta waktu istirahat? Melihat wajah Lu Jian, Lin Xiao melirik ke belakang lalu menunjuk Han Jiang.
Han Jiang akan membantu untuk saat ini sampai aku menemukan seseorang yang lebih cocok. Seseorang yang lebih cocok. Mereka semua saling memandang dan berpikir bahwa itu mungkin ditujukan kepada mereka. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menenangkan diri saat mereka melontarkan banyak pertanyaan seperti tugas yang harus mereka lakukan. Beberapa tugas yang paling mudah adalah melewati menara, melakukan misi, bahkan termasuk membayar biaya. Apakah boleh meninggalkan danau seperti itu? Jangan khawatir, jika mereka tidak memiliki izin Anda atau izin saya, mereka tidak dapat menggunakannya. Lin Xiao menyeringai. Dia telah menetapkan batasan untuk danau. Dengan batasan itu, tidak ada yang bisa menggunakannya. Saat dia mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, para siswa berhenti berpikir untuk merebut danau itu untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa dengan pembatasan yang ditempatkan pada formasi yang membuat Qi berkumpul, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan danau secara ilegal. Akan lebih baik bagi mereka untuk patuh mengikuti aturan. Dan karena itu juga di kediaman keluarga Fan, tentu saja Fan Ling juga memiliki suara dalam masalah ini. Dia juga tinggal di sana, membuat tempat sepi itu cukup ramai dalam aktivitas. Ini pasti akan menyebar dari kata ke kata. Itu tujuanku. Lin Xiao tersenyum tipis. Jika banyak orang yang mendengar tentang danau ini dan mengetahui tujuannya, mereka pasti akan mencoba datang ke sana untuk berlatih. Bahkan mereka yang berada di Golden Core Stage 1 atau 2 mungkin tergoda untuk menggunakannya agar bisa menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa dengan danau ini, Lin Xiao mulai mendapatkan lebih banyak pijakan. Dan tentu saja, Lu Jian yang sibuk tidak punya waktu untuk beristirahat. Saat malam hari, Lin Xiao menghentikan pembicaraan dan tanpa malu-malu kembali ke kediamannya dengan Putri Lan Yihua mengikuti di belakangnya. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu akan baik-baik saja? Bab 412, bertemu dengan mereka dari kerajaan lain. Iya, kamu harus bertemu dengan yang lain dari kerajaan lain. Putri Lan Yihua mengerutkan bibirnya. Dia secara alami tahu bahwa jika Lin Xiao bertemu dengan orang-orang dari kerajaan lain, dia mungkin tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Lagi pula, dia akan mewakili kerajaan matahari untuk menyambut mereka. Aku akan baik-baik saja. Lin Xiao menyeringai. Mengapa saya harus terlalu memikirkan mereka? Jika mereka tidak menyukai saya secara pribadi, tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengubah kepribadian saya. Putri Lan Yihua terdiam. Dia menusuk suaminya. Jangan membuat musuh entah dari mana. Aku tahu kamu orang yang sangat bersemangat tapi cobalah untuk berteman dengan mereka. Kamu mungkin membutuhkan bantuan mereka juga. Baiklah, jawab Lin Xiao tanpa daya. Waktu berlalu dengan cepat dan saat Lin Xiao dan yang lainnya dipanggil ke istana semakin dekat. Kali ini, Putri Lan Yihua memberikan perhatian khusus pada penampilannya dan membantunya mengenakan jubah yang disesuaikan. Tidak seperti hari-hari biasanya di mana Lin Xiao tidak terlalu peduli dengan penampilannya, kali ini, dia mengenakan jubah putih panjang. Ada tanda awan samar di lengan baju, yang terlihat seperti hidup. Saat ini, Lin Xiao tampak seperti pangeran yang pantas daripada pria menyebalkan yang biasa dia lakukan. Putri Lan Yihua mengangguk saat dia melihat penampilannya. Cobalah bersikap baik, oke. Aku tidak seburuk itu, kan? Lin Xiao terdiam. Mendengar itu, Putri Lan Yihua memilih untuk tidak menjawab. Dia akan datang bersamanya dan tentu saja, dia berpakaian untuk acara itu. Mengenakan gaun putih panjang, pakaian Putri Lan Yihua mirip dengan Lin Xiao tetapi dimodelkan untuk wanita. Jelas bahwa mereka adalah pasangan hanya dari jarak jauh. Ada alasan untuk memilih putih. Lin Xiao bertanya saat mereka berjalan ke istana. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao. Itu akan membuatmu terlihat sedikit lebih lemah. Hah? Lin Xiao tertegun tetapi ketika dia tiba di istana, dia mengerti apa yang dia maksud. Pangeran Lin Boang mengenakan pakaian hitam dan tampak tidak mencolok di tengah keramaian. Jika bukan karena aura samar yang mengancam di sekelilingnya, tidak ada yang bisa menyadarinya. Di sisi lain, Pangeran Lin Fei mengenakan jubah merah, warna bangsawan.
Jelas bahwa dia mencoba mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara keluarga kerajaan hanya dari sikapnya yang arogan. Yang terakhir, Pangeran Lin Hong, mengenakan jubah ungu, yang membuatnya terlihat sangat anggun. Sebaliknya, Lin Xiao yang mengenakan pakaian putih memang membuatnya terlihat agak putih meski malah mengubah citranya menjadi lebih elegan. Aku tidak tahu pakaian bisa begitu menipu. Lin Xiao terdiam. Putri Lan Yihua hanya tersenyum tipis saat mereka berdua memberi salam kepada Kaisar. Setelah itu, mereka berjalan ke samping, menunggu instruksi. Kaisar mengalihkan pandangannya ke arah mereka sebelum dia berbicara, Lin Hong, Lin Xiao. Ya Yang Mulia. Mereka berdua dengan cepat menangkupkan tinju mereka sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka mendengarnya. Melihat Kaisar, Lin Xiao samar-samar bisa melihat aura kuat di sekitar pria tua itu. Tampaknya meskipun Kaisar tidak lagi sekuat sebelumnya, dia tetaplah seseorang yang patut dihormati. Tahap inti emas 3. Setelah maju ke tahap inti emas 1, Lin Xiao sekarang dapat mengukur kekuatan Kaisar. Itu di atasnya, bagaimanapun dan mengalahkannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Selain itu, orang yang akan melakukan tugas ini bukanlah dia melainkan orang lain. Rombongan dari Jade Snow Kingdom dan Bing Yue Kingdom akan segera melewati perbatasan. Kalian berdua akan menjadi orang yang akan menyapa mereka lebih dulu. Ya Yang Mulia. Pangeran Lin Hong tampak hormat tetapi matanya bersinar dengan kilatan kejam. Akhirnya, dia mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukannya dengan benar. Orang-orang dari dua kerajaan itu tidak akan bisa memandang rendah dirinya. Lin Xiao akan bertemu dengan orang-orang dari Jade Snow Kingdom sementara Lin Hong akan bertemu dengan orang-orang dari kerajaan Bing Yue. Ya Yang Mulia. Kaisar kemudian melihat ke arah dua pangeran lainnya. Setibanya mereka di ibu kota, Lin Fei akan membawa orang-orang dari kerajaan Jade Snow ke istana dan menghibur mereka sementara Lin Bowang akan membawa orang-orang dari kerajaan Bing Yue masuk. Dua pangeran lainnya dengan cepat membungkuk dan berlutut. Ya Yang Mulia. Mata Pangeran Lin Hong berbinar saat mendengar instruksi itu. Tangannya mengepal saat dia mengerti bahwa Kaisar tidak mempercayainya sepenuhnya. Dengan membuat dia dan Lin Xiao menjadi dua orang pertama yang menyapa, tugas mereka hanyalah memberi kesan pertama dan membawa mereka kembali ke ibu kota. Sepertinya mereka tidak lebih dari pendamping. Orang yang harus bekerja lebih keras adalah mereka yang menyiapkan perjamuan, yang jatuh ke tangan Pangeran Lin Bowang dan Pangeran Lin Fei. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Kaisar? Itu sangat jelas. Dia ingin membuat Pangeran Lin Bowang dan Pangeran Lin Fei memiliki hubungan baik dengan orang-orang dari kerajaan lain. Dengan begitu, mereka akan lebih condong ke arah mereka dan ketika salah satu dari mereka menjadi putra mahkota, mereka akan mendapat dukungan besar. Brengsek. Lin Hong bersumpah secara internal tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa di permukaan. Kaisar mengucapkan beberapa kata lagi sebelum mengirim mereka keluar karena dia tidak punya niat untuk membuat mereka tinggal di sana. Selain itu, Lin Hong dan Lin Xiao diberikan token transportasi untuk digunakan mengangkut rombongan tersebut. Setelah dia selesai, keempat pangeran itu diusir dari aula. Ayo kembali, kata Lin Xiao sambil bermain dengan tokennya. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan diakui seperti ini. Itu tidak buruk. Bab 413, bertemu dengan mereka dari kerajaan lain, 2. Putri Lan Yihua mengangguk. Lin Xiao. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia bersumpah bahwa orang-orang ini sangat suka membuat masalah dengannya. Setiap kali dia akan pergi, akan ada seseorang yang memanggilnya kembali. Dia berbalik dan menatap pangeran di depannya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pangeran Lin Fei? Pangeran Lin Fei menatap wajah Lin Xiao dan merengut. Dia benar-benar tidak menyukai udik desa ini dan melihat pemuda yang mengenakan pakaian bagus, itu sama sekali tidak cocok untuknya. Kalau saja mereka ada di akademi, dia mungkin sudah mengeluarkan tantangan untuk Lin Xiao. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu diizinkan untuk menyambut mereka, kamu sudah menjadi seseorang yang hebat. Kamu hanya seorang pangeran yang tidak layak, Pangeran Lin Fei meludah. Lin Xiao mengangkat alisnya.
Jika dia harus jujur, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kaisar. Dia mencibir. Kalau begitu, aku seharusnya senang setidaknya, aku masih dianggap berpartisipasi dalam masalah ini. Anda. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi, Pangeran Lin Fei. Tepat setelah dia mengatakan itu, Lin Xiao berbalik dan mengabaikan Pangeran Lin Fei. Putri Lan Yihua mengikuti di belakangnya dan juga mengabaikan sang pangeran. Dia secara alami tahu bahwa hubungan para pangeran ini tidak begitu baik. Jadi tentu saja, dia tidak akan peduli dengan pangeran lainnya. Suaminya hanya Lin Xiao, jadi mengapa dia harus merawat pangeran lain? Pangeran Lin Fei memelototi mereka dengan dingin dan pergi sesudahnya. Setelah mereka keluar, Lin Xiao langsung menuju ke susunan teleportasi untuk diangkut ke perbatasan. Orang-orang dari Jade Snow Kingdom akan segera datang, jadi dia harus bergegas. Ketika sampai di tempat itu, dia melihat Pangeran Lin Xian dan Pangeran Lin San sudah ada di sana. Mereka menangkupkan tinju mereka ketika mereka melihatnya. Yang mulia, mengapa kamu begitu sopan? Lin Xiao tidak terbiasa melihat keduanya begitu sopan padanya. Mereka sudah sering bertengkar bersama, jadi bagaimana dia bisa menerima mereka memperlakukannya dengan sangat sopan. Pangeran Lin San tersenyum tipis. Kami di sini untuk membantu Anda menyambut perwakilan Jade Snow Kingdom. Jadi begitu, Lin Xiao mengangguk. Dia akan menyambut semua bantuan yang bisa dia dapatkan. Selain itu, kedua saudara laki-lakinya baik padanya dan sudah mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membantunya, jadi mengapa dia harus menolak? Apa tujuan perwakilan datang kali ini? Putri Lan Yihua bertanya dengan suara lemah. Pangeran Lin Xian tersenyum. Ini tentang warisan Phoenix dan juga pembatasannya. Warisan Phoenix. Lin Xiao melirik Putri Lan Yihua karena dia tahu betul bahwa dia juga mengincar warisan Phoenix. Merasakan tatapan suaminya, Putri Lan Yihua tersenyum tipis. Lokasi pewarisan tidak hanya satu. Namun, biasanya mereka ingin ada persaingan di antara penerusnya nanti. Mengapa? Untuk sumber daya, mata Putri Lan Yihua berbinar. Sumber daya yang cocok untuk mereka yang memperoleh warisan Phoenix sangat terbatas. Dua kerajaan lainnya tentu saja tidak mau ketinggalan dalam hal ini. Lin Xiao lalu mengangguk. Dia tahu betul bahwa sumber daya di banyak tempat terbatas. Karena itu dia tidak berpikir bahwa semua orang akan bisa tetap damai. Bahkan formasi yang dia buat hanya mengumpulkan ki yang sudah ada. Dia tidak bisa menghasilkan ki sendiri. Itu adalah pemikiran yang absurd sejak awal. Bagaimana dengan pembatasan itu? Apakah mereka punya ide untuk mencabutnya? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia sedikit kurang pengetahuan tentang larangan itu, jadi dia harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dia tidak ingin dibatasi hanya pada Golden Core Stage 3. Dia ingin mencapai puncak. Kami percaya bahwa mereka memiliki beberapa informasi. Mata Pangeran Lin San berbinar. Itulah mengapa kita akan bernegosiasi dengan menggunakan informasi yang juga kita miliki. Jadi begitu. Ayo ngobrol ketika kita sampai di sana. Oke. Memasuki formasi teleportasi, Lin Xiao menunggu beberapa saat penanggung jawab mengaktifkannya. Setelah itu, mereka semua muncul kembali di perbatasan Kerajaan Matahari, tidak jauh dari tembok yang memisahkan Kerajaan Matahari dengan Kerajaan Salju Giok. Pangeran Lin Xian berpikir sejenak. Benar, aku lupa bertanya. Apakah kamu tidak membutuhkan orang lain dari grupmu untuk datang? Maksudmu yang lain? Pikiran Lin Xiao mengingat Lu Jian dan Han Jiang, yang sibuk menangani masalah mereka yang ingin menggunakan danau dan menggelengkan kepalanya. Mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil cuti untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Fan Ling juga masih sibuk belajar di rumahnya sementara kakaknya, Lin Yun, juga sibuk melakukan beberapa hal. Xia Ye belum kembali setelah melapor dan Lin Xiao sudah meminta pemuda itu untuk melakukan sesuatu yang lain. Yang lainnya, siapa lagi? Mereka semua sibuk. Pangeran Lin San melirik saudara kembarnya dan mengangkat bahu. Sayang sekali rencana perjamuan yang kita buat tidak akan digunakan. Oh, kamu punya rencana untuk perjamuan. Jika Anda terpilih untuk menjadi tuan rumah, ya. Lin Xiao terdiam.
Dia merasa bahwa saudara-saudaranya menempatkannya pada posisi yang terlalu tinggi. Sebagai orang udik, yang baru saja mendapatkan kembali posisinya, mungkinkah kaisar menempatkannya di posisi bergengsi seperti itu? Mempertimbangkan bagaimana kaisar adalah orang yang sangat dingin, dia sangat meragukannya. Mari kita sambut mereka. Lin Xiao kemudian berjalan keluar dari gedung. Xiao, hati-hatilah saat berjalan, Putri Lan Yihua mengingatkan. Putri Lan Yihua tersenyum pahit. Ayo, berjalan lebih lambat dan elegan. Kamu mewakili kerajaan matahari kali ini. Baiklah, baiklah. Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian terdiam saat mereka menyaksikan keduanya. Tidak bisakah mereka pergi ke tempat lain untuk memamerkan cinta mereka? Bab 414, Perwakilan Kerajaan Jade Snow. Namun sayangnya, Lin Xiao sepertinya tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran Lin Xian dan Pangeran Lin San saat dia terus mengobrol dengan Putri Lan Yihua dengan gembira. Tindakannya tampak seolah-olah tidak ada sedikit pun. Aku benar-benar ingin menghancurkan kepalanya, Pangeran Lin Xian menghela nafas. Pangeran Lin San tidak bisa berkata apa-apa dan membawa Lin Xiao ke dalam tembok dan membawanya ke atas. Dari sana, Lin Xiao akan bisa melihat kapan perwakilan dari Jade Snow Kingdom datang. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Jade Snow Kingdom mungkin memiliki salju dalam nama mereka, tetapi mereka tidak berspesialisasi dalam elemen air. Faktanya, aspek mereka yang paling luar biasa adalah batu giok. Giok. Ya, orang-orang Jade Snow Kingdom kebanyakan sangat kuat seperti batu giok tetapi mereka tidak terlihat kuat. Pangeran Lin San berhenti sejenak. Anda dapat membayangkan bahwa mereka sangat kuat tetapi mereka tidak terlihat seperti itu. Lin Xiao mengangguk. Dia tahu bahwa beberapa teknik kultivasi dapat membuat tubuh mereka tetap terlihat sama seperti orang biasa. Meskipun mungkin tidak umum, itu sangat populer di kalangan gadis-gadis. Bagaimanapun, para gadis pasti ingin menjaga tubuh mereka tetap bugar. Siapa yang ingin terlihat seperti Hulk? Wanita-wanita ini lebih suka mereka terlihat mungil dan cantik. Ada banyak wanita cantik di Jade Snow Kingdom juga. Pangeran Lin Xian menambahkan sambil melihat ke arah Putri Lan Yihua. Dia ingin tahu apa yang akan dipikirkan sang putri jika dia tahu tentang ini. Namun, Lin Xiao hanya memberi dan sepertinya tidak terlalu tertarik. Di sisi lain, aura Putri Lan Yihua tumbuh sedikit lebih padat. Jelas bahwa jika ada orang yang berani memiliki rasa hormat pada Lin Xiao, mereka harus menghadapinya. Menutupi apa yang menjadi miliknya. Dia akan memastikan bahwa mereka membayar dengan sangat buruk. Siram, siram, siram. Suara kuda terdengar dari kejauhan. Lin Xiao kaget tapi saat dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sekelompok orang datang ke arahnya. Mereka adalah sekelompok tentara bersama dengan kereta di tengah. Itu tampak mengesankan. Kelompok kami terlihat sangat kurang kontras, Pangeran Lin Xian menelan ludah. Lin Xiao hanya mendengus. Kalaupun kurang, orang-orang dari ibu kota pasti sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dia menarik tangan Putri Lan Yihua dan membawanya turun. Salah satu etiket yang tepat adalah menyambut mereka dengan berjalan kaki secara langsung dan bukan dengan memamerkan kedaulatan mereka. Mereka di sini bukan untuk berperang melainkan untuk menyambut orang-orang yang ramah. Tidak perlu bertindak terlalu tinggi dan kuat. Desir. Mereka semua mencapai gerbang dan dari kejauhan, Lin Xiao bisa mendengar penjaga menanyakan identitas kelompok itu. Pangeran Fu Liang dari Jade Snow Kingdom ada di sini bersama tetua Kang Huang. Fu. Itu adalah nama keluarga para pangeran dari Jade Snow Kingdom. Lin Xiao tahu bahwa mereka juga memiliki banyak pangeran, tetapi Fu Liang adalah salah satu yang paling terkenal. Dia berusia 21 tahun dan saat ini berada di Golden Court Stage 2, salah satu ahli terbaik di Jade Snow Kingdom. Adapun penatua Kang Huang, dia adalah salah satu dari sedikit pelindung kerajaan salju giok. Dia sudah cukup tua tetapi kekuatannya pasti termasuk yang teratas. Lin Xiao menginstruksikan agar gerbang dibuka dan dia berjalan keluar untuk menyambut mereka. Pangeran Fu Liang sudah berjalan keluar dari kereta dan setelah melihatnya, Lin Xiao hampir mengutuk dengan keras.
Kulit pucat dan halus, dengan tubuh yang cukup kurus dan rambut panjang yang hanya setengah diikat menjadi sanggul, jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira dia adalah seorang putri daripada seorang pangeran. Dia memiliki bulu mata yang panjang dan kulit yang cerah, yang pasti bisa menyaingi wanita. Bahkan Putri Lan Yihua tertegun saat melihat wajahnya. Pangeran Lin Xiao menyapa Yang Mulia Pangeran Fu Liang dan Penatua Kang Huang. Lin Xiao dengan cepat menyapa secara formal dengan kepalan tangan ditangkupkan. Lin Xiao, Fu Liang bertanya dengan nada terkejut. Dia kemudian melihat ke arah Kang Huang karena nama ini tidak dikenalnya. Dia mengharapkan salah satu dari 3 pangeran terkenal berada di sini untuk menemukannya, tetapi yang berdiri di hadapannya adalah seorang pangeran yang tidak dikenal. Apakah kerajaan matahari melupakan kesopanan mereka? Mata Kang Huang berkilat saat dia mengirim transmisi suara ke Pangeran Fu Liang, memberitahu dia siapa pemuda di hadapannya. Setelah itu, Fu Liang mengangguk mengerti. Aku mengerti, senang bertemu denganmu, Pangeran Lin Xiao. Kesenangan adalah milikku, Lin Xiao terus tersenyum sopan tetapi sudut bibirnya berkedut. Menghadapi pria yang memiliki wajah secantik wanita, dia benar-benar tidak bisa menjaga ketenangannya. Nyatanya, dia merasa seolah-olah akan terus mengutuk dengan keras. Dia tidak bisa menahannya. Wajah pria ini benar-benar berlebihan. Jika dia bukan seorang pangeran, mungkin akan banyak wanita yang ingin membunuhnya karena memiliki wajah yang lebih cantik dari mereka. Pangeran Lin Xian menghela nafas dan dia melangkah maju untuk berbicara dengan tetua Kang Huang agar mereka tahu tentang peraturan dasar dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Orang utama yang bertugas datang ke sini hanya diminta untuk menghibur sang pangeran. Hehe, pekerjaan yang mudah. Benar, apakah kamu sedang terburu-buru? Pangeran Fu Liang bertanya sambil menunggu Kang Huang dan Pangeran Lin Xian menyelesaikan pembicaraan mereka. Tentu saja tidak, Yang Mulia. Lin Xiao menatap Pangeran Fu Liang dan mengalihkan pandangannya sekali lagi. Dia benar-benar tidak mood untuk melihat pria yang lebih cantik dari wanita ini. Akan lebih baik baginya untuk hanya menatap Putri Lan Yihua sepanjang hari. Bab 415, Negosiasi Rahasia. Pangeran Fu Liang terkekeh. Kalau begitu, mau minum teh? Tentu, Lin Xiao menjawab, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak sopan karena jawabannya terdengar seperti pertanyaan. Dia terbatuk dan menjawab sekali lagi, maksud saya, ya. Apakah Anda mau teh, Yang Mulia? Ini akan baik. Pangeran Fu Liang tertawa. Putri Lan Yihua mendengarkan percakapan mereka dari belakang. Matanya berkedip sesaat ketika Pangeran Lin San membawa mereka ke kedai teh terdekat dan memesan kamar VIP. Sepertinya dia sudah menghafal seluruh peta kota sebelum datang ke sini. Apa yang ingin Anda bicarakan, Yang Mulia? Lin Xiao bertanya dengan nada lemah. Dia bisa merasakan bahwa Pangeran Fu Liang tidak memintanya datang ke sini hanya karena dia ingin minum teh. Pangeran Fu Liang memandang Lin Xiao saat sudut bibirnya melengkung ke atas. Jangan terburu-buru. Apakah kamu tidak punya metode untuk menyegel suara? Metode apa yang kamu ingin aku gunakan? Formasi sudah cukup, Xiao. Putri Lan Yihua menarik dari samping seolah menyuruhnya berhati-hati. Lin Xiao merenung sejenak. Karena dia sudah menggunakan kata-kata naga di danau saat itu dan tidak menariknya kembali, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya secara berlebihan. Itu berarti dia hanya bisa menggunakan beberapa metode sederhana. Dia benar-benar perlu memikirkan metode untuk memastikan bahwa formasi itu independen dan tidak terhubung dengannya. Perlahan, dia memikirkan metode yang digunakan Long Hao dan mulai berbicara dalam bahasa yang aneh. Surga dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Blokir suara dari dalam sehingga musuh saya tidak dapat mendengar apa yang saya bicarakan. Cegah rahasia saya bocor dan lindungi saya dari bahaya. Demyu Lin Xiao, kenapa kau menggunakan kata-kata kuno lagi? Diam, Anda merusak konsentrasi saya. Tutup mulutku, kamu akan berada dalam masalah jika kamu tidak bisa bertarung setelah ini. Lin Hu meraung kembali dengan marah. Kemampuan Lin Xiao saat ini telah meningkat dan tentu saja, ini juga berarti dia bisa menggunakan kekuatan kuno sampai tingkat tertentu. Meminta untuk membentuk formasi sederhana seperti ini tidaklah sulit tapi akan menguras tenaganya.
Jika dia tidak cukup berhati-hati, rahasianya memiliki begitu banyak kekuatan naga akan bocor. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak menghentikannya. Di sisi lain, dia memperhatikan gerakan Pangeran Fu Liang di depannya, ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Pangeran Fu Liang sedang menatap Lin Xiao. Dia tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan citranya. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan orang lain yang bisa menggunakan kata kuno. Berat, kapan kamu mengetahui bahwa aku bisa menggunakan aku? Bocah, aku hanya 1 atau 2 tahun lebih muda darimu. Lin Xiao terdiam. Dia baru berusia 20 tahun, yang berarti dia tidak jauh lebih muda dari Pangeran Fu Huang. Bagaimana mungkin pangeran memanggilnya anak nakal seperti itu? Dia tidak bisa menerimanya. Itu sama saja. Pangeran Fu Liang melambaikan tangannya saat dia menatap Lin Xiao dengan penuh minat. Dia jelas tidak berharap melihat seseorang seperti Lin Xiao. Orang udik tapi bisa menggunakan kata kuno, kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Kamu bisa mengatakannya kepada pangeran lain. Lagi pula, siapa yang cukup bodoh untuk mengungkapkan semua kartu mereka? Lin Xiao membalas dengan tidak tergesa-gesa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Oh, kata-kata itu tertulis di gerbongmu. Lin Xiao mengangkat bahu. Dia mengenali mereka sejak kereta datang dalam pandangannya. Meskipun Pangeran Fu Liang sendiri mungkin bukan seseorang yang bisa menggunakannya, seseorang yang dia kenal atau anggota keluarga kekaisaran lainnya mungkin bisa menggunakannya. Oh, kamu juga bisa membacanya. Jadi tidak salah kalau aku melihatmu menatap kata-kata itu. Fu Liang mengangguk. Dia memandang Lin Xiao dan menyeringai nakal. Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkannya? Jika kamu memang ingin membocorkannya, kamu tidak akan mencoba menyuarakanku di sini. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Lin Xiao bertanya balik. Hanya Lin Xiao, Putri Lan Yihua, dan Pangeran Fu Liang yang berada di ruangan itu. Dengan formasi yang terbuat dari kata-kata kuno yang terbentuk di sekitar mereka, tidak mungkin kata-kata mereka akan bocor keluar dari ruangan ini. Hanya mereka yang bisa membaca kata-kata ini yang bisa menghancurkan batasan itu. Pangeran Fu Liang menyeringai. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari daerah tersebut. Kamu ingin aku berpartisipasi dalam menghancurkan batasan? Lin Xiao bertanya balik. Ya gelombang. Pangeran Fu Liang bersandar dan menyilangkan kakinya. Dia lebih terlihat seperti bandit daripada pangeran dengan cara ini, meski kecantikannya masih mengganggu. Tapi tentu saja, saya mungkin juga bertanya kepada orang lain yang bisa membaca kata kuno itu. Oh, kamu akan senang mengetahui bahwa yang lain juga bisa membaca bahasa naga, kata Lin Xiao mengejek. Itu adalah rahasia umum bahwa anggota keluarga kerajaan-kerajaan Sun mampu memahami bahasa naga sampai tingkat tertentu. Namun, tidak ada apapun tentang bahasa kuno itu. Sebaliknya, Jade Snow Kingdom lah yang memiliki beberapa ahli yang bisa belajar sedikit tentang bahasa kuno. Apa yang tidak diketahui Lin Xiao adalah bahwa kemampuan mereka akan jauh lebih rendah darinya. Mereka hanya bisa menggunakan 1 atau 2 kata paling banyak dan membentuk kalimat sudah akan menempatkan mereka di alas. Yang mengatakan, kamu tidak takut aku akan membocorkan ini. Aku bisa menghapus ingatanmu. Lin Xiao tersenyum cerah. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dia temukan yang dapat dia lakukan dengan kekuatan kuno, tetapi dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku belum pernah melakukannya sebelumnya, jadi aku bahkan mungkin menyebabkan kerusakan pada pikiranmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu berubah menjadi sayuran. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.